Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Aulia kita bertemu kembali ya setelah beberapa waktu yang lalu kita juga bertemu terkait validasi modul ajar. Alhamdulillah sekarang apa ini yang bisa saya bantu terkait dengan pembelajaran yang Ustazah akan lakukan di pertemuan berikutnya. Untuk perangkat ajarnya Ustaz, untuk perangkat ajarnya mungkin di alur tujuan pembelajaran saya itu profil pelajar Pancasilanya masih belum sesuai dengan yang ada di CP-nya, begitu. Oke, jadi ngefeknya juga di dalam modul ajar yang saya buat untuk di dalam kelas. Terus terkait tujuan pembelajarannya sendiri apa nanti yang mau dimunculkan? Tujuan pembelajaran saya ini tentang menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Berarti nanti pengukuran ya, anak-anak berarti praktek langsung. Praktek, Kira-kira apa yang sudah Ustazah miliki untuk menyiapkan pertemuan pada proses pembelajaran di pengukuran ini? Untuk yang saya miliki yang pertama pasti saya membuat dulu untuk alur tujuan pembelajarannya. Kemudian saya kembangkan untuk pembuatan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar nanti saya buat LKPD. Di dalamnya ada LKPD untuk siswa, yang dimana siswa itu saya minta untuk mengukur massa jenis dari suatu benda itu yang ada di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Untuk alat prakteknya sudah ada? Sampun. Oh, sudah ada. Sampun. Terkait dengan penyiapan untuk praktek nanti, kira-kira apa sih mau dipraktekkan apa ini nanti? Kalau praktiknya itu mencari massa jenis dari mur dan baut yang digunakan. Jadi kan kalau mur sama baut kan punya bahan yang berbeda-beda. Betul. Nah, dari bahan yang berbeda itu nanti kita cari massa jenisnya, dan dari massa jenis itu kita jadi tahu mana sih yang paling kuat, yang paling cocok digunakan. Gitu. Berarti alat-alatnya sudah ada ya. Perlu LCD untuk menyiapkannya? Masih perlu, Zat. Oh, masih perlu LCD. Nanti LCD digunakan untuk apa itu rencana? Saya gunakan untuk menayangkan video dulu, Zat, untuk persepsinya siswa. Oh, video dulu. Apa ada kesulitan pada saat pembelajaran kemarin yang mau diperbaiki di pembelajaran ini? Masih ada, Ustaz, untuk yang pembelajaran kemarin, terutama untuk pengelolaan kelas terkait waktu. Jadi untuk pengelompokan siswanya itu masih saya gunakan pada saat hari itu juga. Jadi menyita waktu yang cukup lama. Terus pengerjaannya juga kurang saya sampaikan ke anak-anak berapa waktu yang harus digunakan, jadi anak-anak masih lewat dari waktu yang seharusnya saya tetapkan. Untuk pembelajaran berikutnya ini mau diperbaiki dari si mananya? Kalau untuk pembelajaran berikutnya mungkin kalau misalnya saya gunakan kelompok-kelompok, saya bentuk kelompoknya di akhir pembelajaran di sebelumnya, bukan pada saat pembelajaran itu. Biar tidak menyita waktu. Untuk mempersingkat waktunya. Tentunya bahan-bahannya sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Terus kemudian untuk menjalankan rencana aksi ini, kebutuhannya Ustazah Aulia ya terkait dengan ini, apa butuh bantuannya siapa saja ini? Butuh bantuan terkait pembelajaran, mungkin menyiapkan alat dan bahan. Kalau bantuan mungkin saya butuhnya terkait LCD. Kalau LCD butuhnya ke Sarprang untuk menyiapkan LCD-nya. Terus juga butuh mungkin peminjaman alat di lab. Peminjaman alat di lab. Peminjaman alat di lab. Terus pemasangan LCD, proyektor yang akan kita gunakan. Berarti butuh teman-teman Sapra untuk membuat Ustazah Aulia, ini kan kita sudah ngobrol ini. Kira-kira capaiannya Ustazah Aulia terkait keberhasilannya sendiri menurut nanti, saat ini nanti saya pembelajaran ini dikatakan berhasil apabila Ustazah Aulia apa?
Kalau saya pastinya yang saya inginkan ya, kalau misalnya anak-anak itu saya anggap berhasil, karena saya sadar tidak semua anak itu harus pintar gitu ya, harus mempunyai nilai bagus. Bagi saya ketika berhasil itu anak-anak itu bisa memahami, terus anak-anak juga punya pemahaman yang bermakna terkait pembelajaran tersebut begitu. Jadi tidak harus nilainya harus 100 gitu. Nah, bagi saya cukup mereka tahu apa yang mereka pelajari, terus bisa memanfaatkan juga. Berarti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, nanti kalau bermakna ya prakteknya. Oh, alhamdulillah. Terus terkait dengan apa? Anak-anak sendiri, apa yang bisa rasakan ini untuk capai keberhasilan yang waktu pengelolaan kelas tadi? Tadi kan ada kekurangan pengelolaan kelas. Nah, capaian keberhasilan di pengelolaan kelas sendiri yang mau Ustazah capai seperti apa? Untuk pengelolaan kelas sendiri, karena saya bikinnya adalah kelompok-kelompok untuk berdiskusi, saya inginnya semua anak dalam satu kelompok tersebut ikut aktif. Jadi tidak cuma anak-anak tertentu saja yang aktif, tapi seluruh anggota itu aktif. Jadi seluruh anggota itu mendapatkan hal yang sama yang didapatkan oleh teman-teman yang lain. Berarti Ustazah juga sudah merancang ya, merancang kelompok. Kalau ada 5 kelompok itu setiap anak tugasnya apa, berarti harus dirancang ya. Ustazah Aulia, ada lagi yang ingin digali atau ingin dicapai lagi? Cukup? Nah, kalau cukup nanti insya Allah saya coba untuk masuk ke kelas di pertemuan berikutnya pada proses pembelajaran. Semoga proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga mendapatkan pemahaman yang bermakna. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di subbab 1 kita sudah belajar tentang besar. Besaran ada berapa? Dua. Bendanya bentuknya adalah benda padat, bentuknya misalnya kubus kayak gitu. Kita bisa mengukur pakai penggaris. Nah, tapi kalau bendanya bentuknya itu cair, maka kita bisa di luar aja ya? Di luar aja. Di sini satu. Terima kasih Ustazah Aulia. Kemarin saya diberi kesempatan untuk masuk ke kelasnya, observasi pembelajaran, dan menurut Ustazah Aulia sendiri yang sudah tercapai kemarin kan sudah punya komitmennya ya, terkait dengan pengelolaan kelas, terus kemudian penyiapan alat dan bahan, terus keberhasilan siswa seperti apa dalam kegiatan tersebut. Apa sih yang menurut Ustazah Aulia kemarin yang sudah berhasil dan yang belum berhasil? Untuk yang sudah berhasil, seperti yang saya omongkan kepada Ustadz Yus kemarin, pengelompokannya saya gunakan di hari sebelumnya. Jadi waktunya walaupun masih sama Ustadz, pengelolaan waktunya masih belum maksimal, cuma lebih baik daripada pembelajaran yang sebelumnya. Begitu. Terus untuk yang kedua, biasanya kan harusnya nilai integrasi keislaman itu ada di 3, ada di pendahuluan, di saat pembelajaran, dan di penutupan. Kegiatan inti dan penutupan. Tapi pada kegiatan inti ini saya lalai untuk mengintegrasikan nilai keislaman tersebut karena terlalu seru, jadi saya sampai lupa begitu. Berarti ini anak-anak sudah muncul untuk kreativitas di kelompoknya ya, karena terlalu seru. Anak-anak juga mungkin senang terkait dengan prakteknya, akhirnya lupa juga untuk ini. Tapi untuk pengelolaan kelompoknya terkait dengan pembentukan kelas sudah kemarin kan sudah saya lihat sudah dikelompokkan sebelumnya ya. Terus kemarin juga tinggal anak-anak masuk langsung, artinya sudah menghilangkan waktu yang terbuang. Nah, dari situ
apa yang menurut Anda yang sudah bagus di situ? Nggih. Selain apa pengelolaan kelas yang sudah berjalan, kan tadi NK, ada lagi yang sudah bagus? Iya, anak-anak yang selanjutnya Ustaz, jadi kalau pembelajaran saya yang kemarin itu anak-anak itu terlibat langsung pada hal yang kita teliti begitu, dan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya sesuatu yang ada di teks, tapi mereka sudah melihat langsung dan mencari langsung begitu. Berarti membuat persepsi secara mandiri anak-anak ya. Bagus nggih. Mungkin kalau terkait refleksi sendiri di akhir waktu. Nggih. Untuk refleksi di akhir pembelajaran sendiri saya masih belum maksimal Ustaz. Ya, karena refleksinya itu hanya tentang pembelajaran, bukan tentang bagaimana tadi pembelajarannya, apakah sudah memenuhi atau belum. Itu saya lupa untuk menanyakan. Jadi yang saya tanyakan cuma materinya saja yang sudah kita pelajari. Oke. Alhamdulillah, berarti kan sudah ada yang tercapai, tapi ada beberapa juga yang harus diperbaiki. Kalau catatan saya yang kemarin memang terkait dengan observasi ini ada beberapa hal terkait misalkan di mungkin ditambah pertanyaan pemantik saja. Untuk persepsinya kan terlihat anak-anak sudah sangat antusias ya. Nah, nanti mungkin kan Anda bisa perbaiki, besok kan ngajar di kelas yang berbeda ini di Putri. Nah, mungkin pertanyaan pemantiknya berbeda. Terus yang kedua saya melihat kemarin dari RPP terus dengan di kelas itu ATP yang jenengan buat insya Allah sudah selesai, sudah sesuai dengan hal itu. Terus pengelolaan waktu juga saya berpikir itu sudah bagus, tinggal anak-anak memang kalau berkelompok itu asik dan seneng, anak-anak juga agak lupa waktu. Nah ini juga harus mungkin di Ustadzah apa yang ingin Ustadzah lakukan untuk pengelolaan waktu, mungkin ada terkait dengan dijami atau seperti waktu apa yang mungkin Ustadzah ingin tidak lanjuti terkait ini. Untuk pengelolaan waktu besok-besok anak-anak akan saya kasih timer Ustaz. Jadi mungkin HP saya bisa saya gunakan untuk timer. Jadi nanti kalau misalnya waktunya habis, timer tersebut akan berbunyi. Atau mungkin saya kasih jeda misalnya 5 menit sebelum waktu habis timer tersebut berbunyi, berarti anak-anak harus sudah selesai untuk pengambilan data. Kalau terkait INK mau diperbaiki, ada lagi pertemuan berikutnya apa lagi? Pasti kalau untuk INK saya perbaiki. Nanti pendahuluan saya beri ayat-ayat, mungkin nanti di intinya saya sambungkan lagi ke ayat yang sudah saya berikan. Di akhir anak-anak saya minta membaca dan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dengan ayat yang tersebut. Alhamdulillah. Sadaulia, terima kasih banyak ya. Jangan berhenti untuk belajar. Nanti berikutnya lagi kalau butuh coaching, butuh saran atau butuh melihat observasi ke kelasnya, saya siap. Terima kasih Sadaulia. Moga-moga pembelajaran ini bisa jauh lebih baik dan jenengan bisa menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.